Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Imanda Ramadan dari Teknik Informatika Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam dunia bisnis. Arti korupsi. Di Indonesia, korupsi diartikan secara terbatas sebagai bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan negara di sektor pemerintahan dan melibatkan pejabat negara. Namun, praktik korupsi dapat ditemukan di mana saja, baik dalam sektor pemerintahan, swasta, dan pelakunya bisa mulai dari staf hingga direksi, pimpinan, atau bahkan pemilik perusahaan. Korupsi harus dipahami sebagai bentuk kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Resiko yang timbul jika perusahaan melakukan korupsi atau terlibat dalam korupsi tidak hanya berupa finansial, namun bisa berupa hilangnya kepercayaan publik, yaitu investor, konsumen, regulator, dan rusaknya reputasi dan risiko hukum. Kemudian tujuannya adalah agar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan efektif dan menyeluruh. Maka perusahaan perlu melakukan planning. Dari itu, perusahaan harus yang pertama memahami peraturan perundangan yang mengatur pemindanaan perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko korupsi yang dapat berdampak bagi perusahaan dalam perencanaan pencegahan korupsi dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, yaitu risk-based approach. Dan ketiga, dengan mengetahui peta risiko korupsi, perusahaan dapat membuat peraturan mengenai hal-hal yang dapat diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi sesuai dengan tujuan. Data menunjukkan bahwa hampir 70% kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK melibatkan para pelaku usaha, pejabat politik, dan anggota legislatif. Sedangkan dari jenis perkara, hampir 80% kasus berhubungan dengan penyuapan dan pengadaan. Mencermati data tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia cukup signifikan. Kemudian, langkah yang harus dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi perusahaan dimulai dari adanya suatu komitmen atas nilai anti korupsi. Nilai ini harus diwujudkan ke dalam suatu komitmen tertulis yang diprakarsai oleh jajaran atas atau manajemen puncak perusahaan seperti pemilik, direktur, dan komisaris. Selain komitmen manajemen atas, perusahaan harus mewajibkan seluruh pegawai membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai tidak melakukan aktivitas terkait kecurangan, korupsi, dan pencucian uang. Kemudian, asosiasi usaha juga patut mendorong komitmen dan kebijakan anti korupsi agar diterapkan di perusahaan-perusahaan yang dinaunginya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.